Halo sahabat Raga Bali, support channel ini karena banyak tontonan gratis untuk para sahabatku se-Nusantara. Video kali ini mengulik sejarah singkat, mengapa Bali tetap Hindu sampai saat ini, dan kenapa Bali mayoritas beragama Hindu. Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu, atau mencakup sekitar 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Saat ini mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di Pulau Bali yang terkenal karena Hindu memiliki budaya yang unik serta pemandangan alamnya yang menjadi objek wisata. Berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia dengan alasan yang tidak diketahui. Pengaruh Islam pada saat itu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Bali, sehingga pulau ini tetap memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu sampai saat ini. Adapun daerah-daerah di Indonesia tempat tinggal komunitas agama Hindu yang relatif besar selain di Bali, yakni berada di Sulawesi Tengah, Selatan dan Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan yang tepatnya di daerah Lampung. Sahabat Raga Bali, saat ini mayoritas orang Bali masih beragama Hindu, sementara Islam menjadi agama minoritas di Bali. Mengapa Bali saat ini menjadi satu-satunya daerah yang mayoritas beragama Hindu di Indonesia? Hal ini diduga karena tidak terlepas dari kuatnya pengaruh kerajaan Majapahit atas penaklukan Bali pada tahun Saka 1265 atau sekitar tahun Saka 1343 yang tercatat dalam Kekawin Negara Kartagama. Namun penyebaran agama Islam di Bali juga pernah terjadi. Penyebaran ini sempat mengalami jeda 100 tahun bagi kerajaan-kerajaan Islam seperti Pajang Jipang Demak hingga Mataram setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Namun, ternyata kerajaan Mataram juga belum kuat meskipun telah berhasil mengusir Gegel dari Belambangan. Kekuasaan Gegel di Bali sendiri masih sangat kuat pada saat itu. Meskipun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit di seluruh Nusantara, termasuk Bali, kerajaan Demak telah menawarkan untuk menjalin hubungan baik yang tiada lain tujuannya adalah untuk penyebaran agama Islam di Nusantara, termasuk di Bali. Namun hal itu dihalau oleh Watu Renggong yang saat itu menguasai Bali setelah runtuhnya Majapahit di Nusantara. Dengan alasan kerajaan Gegel tidak dapat menerima pengaruh Islam di Bali karena ikatan historis emosional dengan Majapahit. Adapun kerajaan di Pulau Bali saat itu adalah kerajaan Gelgel sebelum akhirnya dipecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Pulau Bali. Pada awal abad ke-17, kerajaan Gegel adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Pulau Bali. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Kerajaan Gegel menerapkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerajaan Majapahit. Masyarakatnya terbagi menjadi Bali Hindu dan Bali Agaraja. Kemudian kerajaan Gegel berakhir pada masa pemerintahan Kyai Agung Maruti setelah diserang oleh pasukan Dewa Agung Jember pada tahun 1687. Diceritakan dalam Ketut Mulesir sebagai wakil dari kerajaan Gegel menghadiri konferensi yang diadakan oleh Hayam Wuruk untuk mengundang kerajaan-kerajaan sekutu. Dalam perjalanan kepulangannya dari Majapahit, Dalam Mulesir mendapat pengawalan yang berjumlah 40 orang, yang mayoritas sebagai tentara, sisanya sebagai juru masak dan juru kapal. Sesampainya Dalam Mulesir tiba di Bali, 40 pengawal ini ternyata beragama Muslim, dan mereka tidak ingin kembali ke Majapahit. Mereka memilih untuk tinggal di Bali. Kemudian Dalam Ketut Mulesir memberi satu daerah pemukiman khusus di Gelgel. 40 orang itu pun diperintahkan mengabdi kepada kerajaan Gelgel
tanpa syarat apapun. Mereka juga tidak harus berpindah kepercayaan mengikuti agama yang berkembang di Gelgel, yaitu Hindu. Dari sinilah awal mula agama Islam di Bali. Mereka membangun masjid di Gelgel yang sekarang dikenal sebagai masjid tertua di tanah Bali, dan Islam mulai berkembang dari daerah yang berpenduduk Muslim di Gelgel, yang saat ini dikenal dengan Bali Agaraja. Nah, singkat cerita, inilah alasan mengapa kerajaan Bali tetap beragama Hindu. Penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali, kemungkinan berasal dari Jawa atau Lombok. Bahasa Bali lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa. Bali juga tidak pernah putus hubungan dengan Jawa dan juga dengan kerajaan lainnya. Raja Airlangga pun adalah setengah Bali karena berasal dari Bapak Bali dan beribu Jawa. Beliau juga merupakan cucu dari Empu Sindok. Alasan lain mengapa Bali tetap Hindu. Bali menjalin hubungan baik dengan kerajaan Majapahit. Majapahit juga menganut ajaran Hindu-Buddha atau Siwa Buddha, yang secara otomatis Bali dilindungi Majapahit setelah Patih Gajah Mada menaklukkan Patih Keboiwo. Dan yang terakhir, masyarakat Bali sangat memegang erat warisan budaya leluhur serta memeluk erat agama leluhur, yaitu Hindu, sehingga tak ingin berpaling untuk pindah agama lain. Nah, sahabat Raga Bali, itulah sejarah singkat bagaimana Bali tetaplah Hindu sampai sekarang. Informasi ini dirangkum dari berbagai sumber. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.